Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung sahabat setara ini menontonnya di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Malam ini saya sebut malam karena ini adalah waktu di mana kami tapping video untuk podcast ini di malam Ramadan. Sehingga pembahasan kita bukan saja menambah berkat tapi juga menambah kehusuan kita karena di malam hari kita bisa ngambil gambar untuk video ini. Sahabat setara sekalian, kali ini kita akan berbincang secara sangat serius tentu saja mengenai isu kelompok marginal, dan ini adalah semacam dalam tanda petik follow up, tindak lanjut atas apa yang pernah diselenggarakan oleh Setara bersama local consultant kami, local officer kami di Jawa Barat. Beliau adalah Kang Wawan. Nah, soal siapa Kang Wawan, saya tidak ragu. Kang Wawan itu sangat terkenal, gitu. Pernah sangat viral videonya waktu ceramah Natal kalau tidak salah. Tapi rasanya tidak absah ya, kurang afdol kalau beliau tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar saja beliau kita kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Silakan Kang Wawan, perkenalkan diri dulu di awal sesi kita ini untuk para sahabat setara yang menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Kang Halili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat wayah gini, gitu ya, wayah apapun sahabat setara menyaksikan tayangan ini. Saya Wawan Gunawan, saya asli dari Bandung. Mungkin persahabatan saya dengan Setara dimulai sejak tahun 2007 ya kalau tidak salah. Saya sehari-hari aktif di dalam kegiatan dialog antar agama, interfaith. Tapi karena saya juga rajin ziarah kubur, jadi saya juga berbakat untuk dialog antar arwah sebetulnya, selain antar agama. Itu kami memulai dialog antar agama sejak pasca reformasi tahun 2000, karena waktu itu banyak sekali konflik atas nama agama. Nama komunitas kami Jakarta Rub, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama, tapi sekarang yang aktif di komunitas Jakarta Rub mungkin 3 atau 4 generasi di bawah kita, Kang. Nah, sekarang ini saya lebih banyak aktif di satu dapur gerakan ya, laboratoriumnya gitu di Bandung, namanya Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Nawang Wulan. Jadi Jakarta Rubnya sudah ada, kami bikin Nawang Wulan. Gitu. Bahkan calon pengurus Jakarta Rub juga ditampung di dalam sebuah komunitas namanya Nawangsih. Karena dalam mitologi Jawa, Jakarta Rub menikah dengan Nawang Wulan, anaknya itu namanya Nawangsih. Jadi sebentar lagi kita akan datang ke Disduk Capil untuk bikin kartu keluarga. Sangat filosofis sebenarnya. Filosofis atau apa itu ya? Ya, kemarin kita sama-sama bikin acara dengan Setara di Bandung ya. Mengenai demokrasi dan isu-isu kelompok marginal. Ya, begitu kira-kira para sahabat Setara yang menyaksikan sesi kali ini podcast di Suara Setara. Kita akan membahas isu sangat penting berkenaan dengan kelompok marginal dengan beliau Kang Wawan yang tadi luar biasa background-nya, kita semua sudah tahu. Nah, kenapa kami mengangkat topik ini sebenarnya pada sesi kali ini? Karena kita merenungkan di Kang Wawan bahwa demokratisasi kan berlangsung sudah lama dan pemilu itu rasanya tidak pernah tidak reguler kita selenggarakan, terutama sejak pemilu 71 ya, dan sejak reformasi 98 ya pemilu terus secara reguler bisa kita selenggarakan tiap 5 tahun. Masalahnya kemudian kelompok marginal tetap saja di pinggiran, gitu ya. Harusnya kan ketika demokratisasi berlangsung, yang ada di pinggir ini ikut ke tengah, gitu loh, sehingga demokrasi betul-betul menginklusi semua, no one left behind, nggak ada satupun yang ditinggal di pinggiran sana. Tapi faktanya kan tidak demikian. Itulah kenapa kami Setara Institute, Kang Wawan di acara di Jawa Barat kemarin itu menganggap penting untuk mengangkat isu kelompok marginal agar dia bisa lebih ke tengah dalam arena demokrasi. Nah, kira-kira begitu.
Pertanyaan yang lebih kontekstual ya untuk Kang Wawan terutama dalam konteks Jawa Barat yang punya keahlian luar biasa soal Jawa Barat adalah mengenai apa sesungguhnya isu-isu kelompok marginal yang berkembang dan hingga detik ini menjadi concern bersama teman-teman masyarakat sipil di sana. Ya, saya sih bukan ahli Pak Halil ya, tapi ya karena membersamai teman-teman sudah hampir 24 tahun, jadi agak tahulah sedikit-sedikit tentang apa isu-isu yang ada di Jawa Barat. Ya pertama prinsipnya kan begini, betul seperti yang Pak Halil disampaikan, demokrasi itu kan sebuah konsep negara di mana negara ini milik rakyat. Yang namanya rakyat itu kan semuanya. Nah, tetapi dalam konteks rakyat adalah semuanya itu kurang terperhatikan beberapa kelompok, sehingga demokrasi di kita secara de facto negara milik rakyat semuanya kecuali beberapa orang yang dianggap kelompok marginal itu. Ada pengecualian ya? Ya, karena di kita seringkali semua orang bicara toleran, tapi tolerannya itu ada tapinya. Ayo kita bikin acara lintas agama, tapi jangan ajak dulu Ahmadiyah ya, jangan dulu ajak Syiah ya. Itu kan toleran tapi pakai tapi ya. Nah kemarin saya kira bagus ya acara Setara Institute di Bandung itu mengumpulkan teman-teman dari kelompok marginal yang seringkali dalam ruang demokrasi itu hak-haknya masih tetap saja belum terpenuhi dengan baik. Jadi saya melihat acara Setara kemarin itu semacam interupsi, mengingatkan kepada semua pihak bahwa masih ada banyak saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang belum menikmati gitu ya apa yang disebut demokrasi itu. Padahal saya ingat Gus Dur itu bilang demokrasi itu setidaknya ada 3 hal. Satu, penegakan hukum, kemudian perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM, dan satu lagi terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas. Kenapa tidak bicara kelompok mayoritas? Karena kelompok mayoritas itu sudah otomatis dia dapat. Justru kita harus melakukan afirmasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang kadang termarginal. Nah isunya banyak Pak Halil di Jawa Barat itu. Beberapa bisa disebut? Ya, misalnya penutupan rumah ibadah ya, dalam hal ini gereja itu saya kira masih banyak Pak. Dimensinya lebih banyak KBB ya? Ya, dalam isu kebebasan beragama begitu. Saya masih banyak menemukan penutupan gereja misalnya di Kabupaten Bandung, di Cimahi, di Bandung Barat. Gerejanya beragam, ada gereja Protestan, ada gereja Katolik. Ternyata masih sulit Pak, padahal di era presiden sekarang ini kan semua orang bicara Pancasila, semua orang bicara toleransi, tapi bagi teman-teman yang minoritas Kristen itu masih banyak Pak dalam catatan saya yang selalu dipertanyakan izinnya lah, apanya lah, tapi giliran mau ngurus izin juga nggak gampang gitu. Itu saya masih punya banyak catatan soal itu. Yang kedua, isu kelompok marginal di Jawa Barat itu tetap ya kelompok internal keagamaan yang masih sulit mengekspresikan dalam kesehariannya. Misalnya ya teman-teman Ahmadiyah kan masih sulit Pak. Bahkan kemarin dalam pelatihan itu bagus. Kita kan ada materi tentang HAM ya. Di materi tentang HAM itu diangkat bahwa tugas negara itu kan menghormati pertama. Harusnya negara, pemerintah itu menghormati hak asasi semua orang, termasuk hak beragama, itu sangat penting. Kemudian melindungi. Nah, pengertian melindungi itu, kalau ada kelompok lain menyerang satu kelompok, harusnya negara melindungi yang diserang itu. Gitu. Jangan membiarkan. Nah, yang ketiga kan memenuhi gitu, itu tugas negara. Nah, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah itu kan bisa by omission, bisa by commission ya. Bisa misalnya pemerintah langsung terlibat dalam penutupan rumah ibadah. Ada juga kan kita ketahui kasusnya. Atau diamnya saja sudah dosa sebetulnya. Karena mandat undang-undangnya kan dia harusnya melindungi. Tapi ini membiarkan. Nah, tapi yang perkembangan sekarang ini juga mengkhawatirkan pelanggarannya itu by rules. Ada sejumlah regulasi yang mendiskriminasi. Mendiskriminasi itu dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, artinya diskriminasi itu membatasi, mengucilkan, membedakan. Nah, dalam hal ini kan di Jawa Barat masih ada Pak regulasi yang
melarang Ahmadiyah. Gitu. Pergubnya kan masih ada, belum dicabut gitu. Nah itu dalam isu-isu kebebasan beragama ya. Selain penutupan rumah ibadah, juga teman-teman Ahmadiyah masih belum bisa berekspresi dengan leluasa gitu ya. Kalau Syiah sudah lebih baik. Syiah juga sama Pak. Jadi Syiah itu punya ibadah ritual setiap 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Memperingati kesyahidan Imam Hussein. Itu juga susah Pak, sering didatangi oleh sekelompok ormas gitu ya. Nah itu menurut saya juga presiden tentang demokrasi. Katanya milik semua negara ini, tapi teman-teman Syiah susah. Bikin acara Asyura aja susah gitu. Nah, ada lagi Pak, isu yang lain mungkin isu tentang keragaman gender ya, tentang isu perempuan. Di Jawa Barat juga ada banyak regulasi daerah yang itu lumayan mendiskriminasi perempuan Pak. Dan itu yang melakukan riset itu kan selain Setara juga Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu menemukan sekitar 94 regulasi daerah di Jawa Barat yang nampak diskriminatif terhadap perempuan. Gitu. 94 itu khusus di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat, karena kalau se-Indonesia kalau nggak salah sekitar 421. Nah, jadi ya itu PR-nya banyak. Ada juga isu teman-teman penghayat kepercayaan masih dalam Disduk Capil ya. Mereka masih agak kesulitan untuk mencantumkan kepercayaannya di KTP. Tapi sedikit demi sedikit sudah agak lebih baik, tapi tetap PR-nya masih ada. Harus ditingkatkan terus gitu Pak. Ada satu kata yang tadi disebut oleh Kang Wawan soal interupsi. Mengapa kata interupsi ini penting untuk ditonjolkan? Karena kalau situasinya tidak banal, tidak akut gitu ya nggak perlu diinterupsi. Iya betul. Memang langkah atau tindakan atau gerakan atau advokasi untuk menginterupsi di fenomena itu di Jawa Barat sesignifikan itu penting. Iya, karena kan interupsi itu Pak, bahasa bulan puasanya tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Berat sudah. Jadi Setara Institut itu coba mengingatkan bahwa meninggalkan kelompok marginal itu berdosa. Karena kan kesepakatannya negara ini milik bersama. Nah justru saya kira Setara Institut interupsi itu mengingatkan. Nanti kan akan ada pesta demokrasi tuh. Akan ada pemilihan pemimpin-pemimpin baru, akan menyusun strategi pembangunan baru, agenda pembangunan. Nah, kita mengingatkan, tolong dong ini ditingkatkan PR-PR kita itu. Karena kan bagaimanapun Pak, teman-teman Syiah itu warga negara Indonesia yang sah. Mereka bayar pajak, mereka punya KTP. Harus diperlakukan secara setara. Iya, secara setara. Karena kan tidak ada satupun peristiwa yang menggugurkan mereka sebagai warga negara. Nah, tugas pemerintah itu kan ya tadi melindungi semua warga negara, memenuhi hak semua warga negara. Tapi gimana ada sebagian masyarakat yang tidak setuju? Nah, itulah negara berfungsi untuk mengatur itu semua, Pak. Negara berfungsi untuk tadi melindungi, menghormati. Gitu. Nah, kalau kita harus menginterupsi dalam bentuk tentu saja advokasi, dalam bentuk pendidikan publik, kira-kira untuk konteks Jawa Barat, tantangannya apa saja, Kang? Ya, tantangannya yang pertama mungkin dari masyarakat itu sendiri ya. Karena saya baca juga tuh riset Setara itu kan bagaimana melihat satu kota itu punya indeks toleran bagus atau tidak, salah satunya dari aksi sosial ya, dari regulasi sosial, dinamika sosial. Jadi memang harus menyasar kepada masyarakat agar masyarakat juga terbangun kesadarannya bahwa kan dari zaman kemerdekaan juga sebelum kemerdekaan teman-teman yang beda agama itu sudah bareng sama kita, Pak. Mereka juga warga negara ikut berjuang. Kayak misalnya ada tokoh Kristen namanya Yohanes Lemena, ada tokoh Katolik namanya Romo Sugia, itu kan ikut berjuang. Jadi ya Indonesia itu milik bersama. Jadi masyarakat juga saya kira harus dibangun kesadarannya ya, gitu. Agar masyarakat juga tetap menjaga keterikatan sosial yang membangun kita sebagai sebuah bangsa kan itu Pak gitu. Kita sejak dulu bukan bangsa yang seragam, kita sejak dulu bangsa yang majemuk. Nah, itu mungkin harus ya. Dan itu tantangan
masyarakatnya sendiri. Di tingkat Yang masyarakat. kedua, tantangannya mungkin dalam hal ini para aparatur pemerintahan harus berani menindak tegas, Pak, kalau ada sekelompok masyarakat menyerang kepada kelompok masyarakat lain. Gitu. Ya walaupun hal ini sudah mulai tumbuh ya di Bandung misalnya, beberapa kali Kesbangpol memfasilitasi pertemuan itu, tapi itu harus ditingkatkan di semua kota kabupaten di Jawa Barat saya kira. Gitu. Jadi tantangannya dari masyarakat itu sendiri, yang kedua Dari ketegasan aparatur pemerintahnya harus untuk konteks penegakan hukum ya. konteks penegakan hukum. Atau memang kapasitas aparatur yang menjadi tantangan kita? Ya Mereka tidak mau menegakkan hukum atau memang kapasitas mereka rendah? ya makanya dalam beberapa riset saya kan begini kan konteksnya itu, kalau hukumnya melarang tapi misalnya birokrasi kita sebut birokrasinya punya perspektif yang lebih baik, itu kan tidak kemudian regulasi yang restriktif itu, yang diskriminatif itu diterapkan semena-mena untuk semakin mendiskreditkan kelompok minoritas. Makanya saya tanya itu, ini soalnya penegakan hukum semata atau memang kapasitas aparatur yang perlu ditingkatkan berkenaan dengan tata kelola kebinekaan? Ya, saya kira harus begitu, Pak. Yang aparaturnya, kapasitasnya harus ditingkatkan, tapi kan sejumlah regulasinya juga memang ada ya yang mendiskriminasi. Nah, itu juga challenge untuk para legislator baru, para eksekutif baru memikirkan ulang, gitu. Karena yaitu regulasi yang diskriminatif bisa jadi termasuk pelanggaran HAM yang signifikan untuk kehidupan teman-teman yang di isu-isu marginal. Sebelum tadi saya potong Kang Wawan, kayaknya Kang Wawan mau cerita soal riset tadi ya, studi. Baca studi tentang apa tuh di Jawa Barat? Ya kan yang rajin riset di Jawa Barat Setara Institute. Terus juga kita kan baca punya teman-teman lain ya, CRCS, yang Wahid Foundation, termasuk yang Kemenag Pusat juga ternyata satu nada kan Pak, bahwa di beberapa kota kabupaten Jawa Barat itu masih menyimpan sejumlah persoalan. Karena ada teman-teman dari Pemprov juga yang marah, itu kan tidak mencerminkan Jawa Barat, ya, tapi mencerminkan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kan itu problemnya. Jadi maksud saya di era baru demokrasi ini, kita belajar bercermin dengan jujur, Pak. Kalau memang ada hal yang harus diperbaiki, ya kita perbaiki. Gitu. Kalau ada hal yang sudah baik, kan kita juga mengapresiasi itu. Gitu. Karena perbaikan nggak mungkin kita mulai sepanjang kita belum jujur melihat diri kita seperti apa. Kita itu banyak ya, pemerintah, masyarakat, NGO semua. Gitu. Betul, saya 1000% setuju dengan itu. Kalau Setara itu ditanya ya, bagian paling awal yang membuat perubahan itu tidak mungkin terjadi di tingkat lokal kalau mereka denial. Kalau mereka denial terhadap data, terhadap evidence, terhadap fakta-fakta di lapangan yang coba dikumpulkan oleh teman-teman, ya mau sampai kapanpun nggak akan pernah terjadi perubahan itu. Saya setuju pada bagian itu. Dan kita juga harus ingatkan Pak Halili bahwa riset-riset setara itu mungkin kayak mencubit ya, menggigit. Tetapi percayalah setelah digigit setara itu akan jadi lebih baik. Karena kalau nggak gitu kan kita sama-sama tidak mengingatkan. Jadi konteksnya menurut saya membaca riset setara itu konteksnya media sharing lah ya. Nah, untuk berbagi tentang kenyataan kita sehari-hari. Gitu. Atau secara lebih substantif ya, kita melihat bahwa data-data itu membantu kita semua untuk membaca situasi faktual gitu ya. Yang lain saya kira penting untuk dilihat juga Kang Wawan. Selain misalnya soal data-data nih sudah di-provide oleh teman-teman, sudah banyak lah sumber saya kira yang bisa dipakai untuk melihat potret sesungguhnya di lapangan. Tantangannya seperti apa? Seperti yang tadi dibilang oleh Kang Wawan. Satu ada di level masyarakat gitu ya, yang lain ada di level pemerintah, dan dua-duanya harus diselesaikan dan harus direspon secara proper, secara presisi. Nah, kalau kita lihat apa yang sekarang ditekuni oleh Kang Wawan di Jawa Barat, dicermati mulai sejak masih di Jakarta sampai sekarang menggeluti dunia aktivisme di Nawang Wulan gitu ya.
kira-kira peluang-peluang apa Kang yang bisa dipakai tersedia di Jawa Barat untuk mengadvokasi isu kelompok marginal yang tadi Kang Wawan sebutkan? Ya, kita kan harus terus optimis ya. Saya kira peluangnya juga sudah banyak. Jadi dari pemerintahan sendiri, kalau dulu kan mungkin melihat aktivis itu seperti anti dan ada gap ya. Sekarang beberapa kali kita diundang di pemerintah. Bahkan beberapa program pemerintah juga minta diisi oleh teman-teman yang bergerak di isu kebebasan beragama gitu. Ya, tapi memang bertahap. Tapi peluangnya, pintunya sudah terbuka, Pak. Termasuk yang program Setara Institute beberapa tahun lalu juga ya, yang inclusive governance. Itu saya kira memiliki impact kemajuan yang luar biasa. Dari Kesbangpol Kota Bandung waktu itu salah satu peserta dari pelatihan inclusive governance yang diselenggarakan oleh Setara Institute. Itu kan beberapa stakeholder jadi sangat terpacu untuk menjadi inklusif dalam tata kelola pemerintahan. Dan seingat saya Pak, setelah Kesbangpol dapat pelatihan dari Setara Institute, mereka datang ke MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, dan sharing dengan teman-teman penghayat, ada problem apa kalian ini gitu. Dan kemudian Kesbangpol salah satunya menginisiasi sebuah keputusan wali kota, ada pemakaman khusus penghayat, Pak. Gitu. Terus bagi penghayat yang mengalami kesulitan untuk membuat KTP didampingi oleh Kesbangpol dan langsung di Sdukcapilnya. Gitu. Nah itu maksud saya itu peluang-peluang pemerintah mau menerima program Setara Institute waktu itu di Bandung, Solo dan beberapa kota ya. Itu saya kira termasuk Malang. Malang juga itu saya kira Malang, Makassar ya. Jadi, nah. Apalagi harapan kita ya, kalau nanti di pemerintahan baru, di legislasi baru, teman-teman CSO seperti Setara terus terlibat akan bagus, Pak. Bisa menjadi mengawal demokrasi ini, gitu. Nah ini agak politis nih pesannya Kang Wawan ini. Enggak, tapi kira-kira jangan menjauhi Presiden Prabowo gitu. Setelah tanggal 20 Oktober gitu. Let's see ya dinamikanya akan seperti apa. Tapi pemerintah-pemerintah daerah itu, yang daerah terutama, saya lihat jadi memiliki banyak agenda demokrasi setelah tersentuh oleh beberapa program yang diselenggarakan oleh Setara. Ya, sebelum lanjut memang perlu disampaikan ke para sahabat Setara yang menyaksikan podcast ini agar tidak terjadi distorsi gitu ya. Informasi mengenai pelatihan yang tadi disebut oleh Kang Wawan memang 2 tahun yang lalu ya kami melakukan pelatihan yang di dalamnya sebenarnya targetnya adalah bagaimana agar kota-kota itu lebih memahami apa itu tata kelola pemerintahan inklusif dan bagaimana kota-kota itu punya framework, punya agenda bersama agar kelompok minoritas terutama itu bisa included ya di dalam sistem sehingga mereka kemudian setelah itu follow up-nya seperti dibilang oleh Kang Wawan impact-nya tadi bagus ya. Follow up-nya beberapa kota itu kemudian mendekati kelompok-kelompok minoritas yang itu kemudian menjadi ruang bagi mereka untuk bersuara ya kepada pemerintah. Jadi konteksnya itu pelatihan inclusive governance namanya, nama pelatihannya. Ada beberapa kota yang terlibat, Bandung salah satunya. Jadi informasi tambahan saja buat sahabat Setara agar tidak terjadi distorsi soal apa yang tadi disampaikan dan oleh setelah itu Wawan. kan Setara tetap kritis di jalurnya, di rel. Iya, betul. Jadi betul. ya karena memang yang kita suarakan kan yang teman-teman Setara dan kita suarakan kan jelas, Pak. Ada landasan hukumnya, ada basis teorinya, ada peraturan hak azazinya gitu. Ya kalau bagian itu memang tidak diragukan lagi. Setara itu di mana kami melihat ada pembedaan, ada ketidaksetaraan ya kami pasti bersuara. Di mana ada diskriminasi kami pasti bersuara. Mau apapun lah dan situasinya. itu peluang yang bagus pada saat pemerintah tidak lagi takut tuh dengan Setara. Bahkan ayo kita mau dong dibimbing sama Setara. Ya itu satu peluang ya. Terus peluang yang lain juga ini Pak, di Jawa Barat itu menjamurnya gerakan-gerakan yang seperti Jakartarum.
Jadi seingat saya dulu kan jarang ya interfaith dialog, terus orang yang bicara tentang HAM. Nah sekarang ini lumayan banyak. Jadi kalau kita kumpulkan kan ada beberapa konsorsium di Jawa Barat ya Pak. Ada Jaringan Advokasi Jawa Barat, ada Bandung Lautan Damai, ada. Itu Bandung Lautan Damai juga kalau saya nggak lupa itu pertama kali program Setara Institut LBH dan Jakataru Pak tahun 2012. Itu respon terhadap penyerangan Ahmadiyah di Jalan Safari. Dan sampai sekarang Bandung Lautan Damai masih jalan. Terus itu melibatkan 41 stakeholder di Bandung. Di Bandung, hanya kota Bandung sih. Tapi sering ada tamu juga dari Jogja, dari Jawa Barat. Karena itu 16 rangkaian acara di situ. Jadi RRI-nya terlibat. Kalau acara Bandung Lautan Damai itu, terus Pemkot terlibat, jurnalis terlibat, seniman terlibat, budayawan terlibat untuk itu menyuarakan kesetaraan di masyarakat. Jadi ada dinamika masyarakat sipil. Dengan apa yang tadi disebut oleh Kang Wawan, menjamurnya komunitas-komunitas, hub-hub komunitas, kemudian konsorsium-konsorsium tadi disebut oleh Kang Wawan. Dan sekarang ini terjadi Pak, interseksi antar isu. Ya kayak acara kita kemarin kan, ada teman-teman dari keragaman gender, ada teman disabilitas, ada teman kebebasan beragama. Nah, cross-cutting isunya terjadi kayak begini. Masalah disabilitas itu juga masalah bagi semua agama harus peduli. Makanya diresponnya bagus tuh teman-teman Pak. Sekarang ada gereja ramah disabilitas, gereja ramah anak. Itu kan kesadaran akan cross-cutting issues bahwa satu isu itu sebenarnya multidimensi, interseksinya banyak, ada irisan-irisan persoalan di situ. Itu sudah semakin baik ya, tumbuh di kesadaran itu sudah semakin tumbuh di masyarakat. Belum lagi ini Pak, peluang banyaknya anak-anak muda yang masih usia belasan tahun terlibat dalam isu-isu demokrasi itu juga akan menarik gitu. Itu barang mewah itu. Karena kan jangan sampai dikhianati itu. Nah itu kayaknya pesan politik lagi. Iyalah. Begitu banyak pengkhianat demokrasi. Anak muda itu harus kita jaga kekritisannya. Kemandiriannya juga. Karena kita dibatasi oleh durasi ya, Kang Wawan. Ada dua konteks yang barangkali penting untuk kita cermati. Pertama, pilkada. Yang kedua, pasca pilkada, yaitu perencanaan pembangunan pasca pilkada kan di daerah-daerah itu. Nanti kita akan pilkada di bulan November ya. Nah, dua pertanyaan terakhir itu saya ingin kira-kira beginilah. Kalau kita bicara soal pilkada sebagai konteks, apa yang mesti dilakukan oleh elit lokal gitu ya dalam konteks kontestasi di pilkada? Apa yang mesti mereka lakukan untuk mengadres, mendekati, menyelesaikan, atau paling tidak menjadikan isu kelompok marginal itu sebagai konsumsi politik semua orang? Apa yang kira-kira mesti dilakukan oleh elit lokal? Yang pertama kan ini yang juga jarang disadari mungkin ya oleh beberapa teman, bahwa kan hak asasi manusia itu include dengan konsep negara demokrasi Pak. Jadi kalau kita masih percaya negara kita demokrasi, ya calon pemimpinnya harus mengerti HAM Pak. Jangan calon pemimpinnya yang sama sekali tidak mengerti dan tidak punya kepedulian terhadap HAM. Itu penting. Sehingga menurut saya kita harus kampanyekan kepada sebanyak mungkin orang. Nanti kalau pilih pemimpin yang ngerti HAM gitu loh. Nah tanpa dia ngerti HAM, mana mungkin dia berpikir tentang isu-isu kelompok marginal. Pasti yang dia pikirkan adalah mana suara yang paling banyak gitu. Nah itu penting, sehingga menurut saya ada dua hal. Satu, kita sama-sama membangun pendidikan politik ya, baik kepada masyarakat maupun kepada para kandidat soal kesadaran HAM ini gitu. Nah, yang kedua mungkin kita juga harus bangun dialog Pak dengan resource politik, di mana resource politik itu kan adanya di partai-partai itu Pak. Jadi saya kira kita harus berdiskusi, mengkonfirmasi ulang tentang bahwa HAM itu integrated dengan negara demokrasi gitu. Kita harus bicara dengan semua partai yang menarik nih yang terakhir tadi Kang Wawan, ya memang jangan sampai ada segregasi yang terlalu lebar ya antara
elit politik dengan komunitas di level sosial. Jadi engagement itu harus semakin diperkuat ya, atau paling tidak dalam konteks komunikasi karena ruangnya tersedia. Ada politisi yang punya kepentingan terhadap kontestasi politik, tetapi ada masyarakat sipil juga yang punya kepentingan terhadap upaya untuk memasukkan isu-isu kelompok marginal agar ini diadvokasi bersama. Maka engagement itu penting. Tapi memasukkan agenda isu-isu kelompok marginal dalam rencana pembangunan itu juga nggak akan berhasil kalau pemimpin yang terpilihnya juga nggak ngerti soal isu-isu marginal, tidak punya kompetensi dan tidak punya komitmen terhadap isu-isu HAM. Jadi harus digarap tidak hanya pasca pilkada, tapi sebelum pilkada kita harus membangun narasi itu, membangun dialog itu, Pak. Jadi dari sekarang, nggak usah nunggu bulan September, Oktober ya. Walaupun partai politik belum menentukan misalnya siapa calon kepala daerah, nah justru dari sekarang narasi itu sudah mulai harus kita dekati, harus kita bikin forum lah ya dengan para pemangku, para resource politik yang berasal dari partai. Ya, menarik. Tapi begini, Setara ini kan yakin sekali bahwa inklusi itu ekosistemnya bisa dibangun paling tidak dari 3 jenis kepemimpinan, 3 tipikal leadership. Yang pertama apa yang disebut sebagai political leadership, kepemimpinan di level politik. Yang kedua bureaucratic leadership. Yang ketiga adalah societal leadership, jadi kepemimpinan di level society. Ini kan 3 hal ini pasti mendukung apapun pembangunan ekosistem inklusi, toleransi dan sejenisnya di tingkat lokal. Ini belajar dari IKT. IKT itu yang top 10 itu kira-kira ekosistemnya dibangun dan kuat dari 3 level kepemimpinan itu. Nah, untuk konteks Jawa Barat, selain kita mendekati elit politik untuk memperkuat political leadership, apakah dimungkinkan masyarakat sipil, societal leadership itu melakukan engagement yang lebih baik dengan bureaucratic leadership agar RPJMD mendatang pasca pilkada itu bisa lebih baik, terutama untuk isu-isu kelompok marginal. Gimana tanggapan kamu? Tapi kan birokrasi politik juga itu sangat ditentukan oleh figur leadership politik, Pak. Jadi menurut saya tetap yang akan jadi leader politiknya juga harus orang yang punya komitmen dan concern terhadap isu-isu demokrasi ini, isu-isu HAM ini. Karena birokrasi itu saya pikir mengikuti ya apa kata pimpinannya gitu. Walaupun kita sudah, jadi kami pernah FGD Pak dengan berbagai stakeholder, salah satunya dengan stakeholder pemerintahan. Dan teman-teman dari pemerintah itu jawabnya begini, kami bisa melakukan karena 2 hal. 1, ada perundang-undangannya, ada payung hukum. Yang kedua ada goodwill dari pimpinan kami. Nah, ternyata yang kedua ini yang jauh lebih penting dalam konteks Indonesia. Jadi ruang-ruangnya ada, tapi kalau tidak ada goodwill sulit juga gitu. Jadi mungkin ya harus kita garap dua-duanya. Gitu. Nah kalau di tingkatan grassroots saya kira lumayan lah ya, karena kerja-kerja kita juga sudah puluhan tahun Pak membangun demokrasi di akar rumput ini. Kalau bahasa Gusmus itu dalam politik itu ada politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan politik kekuasaan. Nah kita ini bergerak di politik kebangsaan dan kerakyatan. Politik kekuasaan kita tidak punya. Jadi itulah pentingnya kita membangun engagement itu. Iya, memang pada akhirnya kita mesti berharap pada, kalau konteksnya pilkada ya, pasca pilkada akan ada penyusunan RPJMD. Iya, itu tentu. Ada peluang untuk memasukkan isu-isu marginal ke RPJMD di Jawa Barat. Kang. Ya, saya kira dengan tadi yang saya sebut peluangnya, pintu-pintu sudah terbuka, mereka juga sudah, ya teman-teman pemerintah juga sudah lumayan lah ya responsif mendengarkan apa keinginan kita, ya mungkin bisa. Tetapi yang saya khawatirkan kalau pemimpin politiknya yang dikirim oleh partai itu tidak terlalu komit, itu agak
Agak sulit ya. Ya, tapi kita tetap berharap RPJMD-nya bisa lebih baik. Karena kalau ruang RPJMD kan sebagai sebuah mekanisme demokrasi selalu pasti ada gitu. Iya. Hanya masalahnya kita diundang nggak gitu. Hanya masalahnya kita didengar nggak. Hanya masalahnya agenda kita dimasukkan nggak sebagai agenda penting gitu. Maka tadi konteks produksi narasi jauh-jauh hari sebelum pilkada itu menjadi penting untuk dilakukan seperti yang disarankan oleh Kang Wawan ya. Betul. Baik, sahabat setara sekalian, ini di ujung waktu saya kira penting untuk di highlight ya, saya kira beberapa hal. Tadi Kang Wawan sudah mengingatkan kita soal persoalan, tantangan dan peluang ya, paling tidak di dua aras ya. Pertama soal pemerintah, ini satu aras yang sampai detik ini di situ ada tantangan tapi juga ada peluang gitu. Ada yang lain di level masyarakat, di situ ada tantangan tapi juga di situ ada peluang. Nah sekarang PR kita bersama untuk membuat isu marginal, isu kelompok marginal, kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan itu bisa lebih ke tengah. Saya kira harus memanfaatkan ruang-ruang yang ada, baik di level pemerintah maupun di level masyarakat. Tadi Kang Wawan mengingatkan soal engagement kita, komunitas sosial ini dengan komunitas politik. Jangan sampai komunitas sosial dengan komunitas politik ini tidak tersambung gitu ya. Maka perlu saya kira persambungan itu. Ya. Itu Pak, itu kan sesuatu yang ditulis juga oleh Susan Walsh. Dia ahli perubahan sosial. Susan Walsh bilang perubahan sosial itu akan terjadi jika didukung oleh 3 hal. Yang pertama right based. Right based itu ya kebijakan dan itu politik pasti. Yang kedua kata Susan Walsh itu respect based. Kelompok kelas menengah. Jadi dosen-dosen akademisi, pimpinan ormas, NGO itu kelas menengah, mahasiswa yang harus clear juga pada dengan isu ini. Nah, yang ketiga kata Susan Walsh itu resilience based, akar rumput, masyarakat grassroots. Jadi kalau 3 ini bisa tergarap, itu perubahan sosial akan menuai hasil. Nah, kemudian Mbak Alisa nambah satu lagi, fight based. Jadi harus didukung juga oleh kelompok-kelompok keagamaan secara khusus, karena kadang-kadang kan perjuangan demokrasi itu ada hambatan juga dari cara pandang keagamaan yang kurang baik ya. Gitu. Terima kasih Kang Wawan. Sahabat setara sekalian, seingat saya sudah ini yang ketiga nih. Saya ingin mengakhiri sesi ini sebenarnya. Tapi saya lihat air mukanya Kang Wawan kayaknya masih banyak hal yang ingin disampaikan oleh beliau sehingga saya tidak tega untuk mengakhiri itu. Iya, karena kalau sudah betul kan? Kalau sudah duduk di setara itu merasa Lailatul Qadar. Sahabat setara sekalian, tampaknya memang saya betul-betul harus mengakhiri sesi podcast kita kali ini soal kelompok marginal dan demokrasi, terutama untuk konteks Jawa Barat. Apa tantangannya, apa peluangnya, apa saja isu-isu yang berkembang di Jawa Barat, kemudian bagaimana elit politik di tingkat lokal mesti mendekati isu ini, dan bagaimana perencanaan pembangunan juga dilakukan setelah pilkada nanti bulan November. Itu semua sudah diulas oleh Kang Wawan tadi secara panjang lebar dengan pengalaman beliau yang sangat kaya, dengan juga frame teori yang sangat kuat, sangat baik tadi disampaikan oleh Kang Wawan, yang itu basisnya studi-studi akademik maupun penelitian-penelitian baik yang dilakukan oleh Setara maupun oleh akademisi-akademisi di perguruan tinggi. Saya kira ini ujung dari sesi kita kali ini, podcast Suara Setara untuk topik kelompok marginal dan demokrasi dalam konteks Jawa Barat, dengan tamu Kang Wawan yang tadi sudah memberikan paparan yang sangat baik untuk kita semua, kaya, inspiratif saya kira, dan seperti Kang Wawan pada umumnya di banyak konteks beliau selalu menyampaikan segala sesuatu dengan renyah ya. Dan dalam konteks Ramadan di mana ini adalah momentum tapping kita, podcast kita kali ini menarik nih, karena dari pagi kita menahan lapar, maka ketika tappingnya itu narasumbernya renyah, itu membantu keadaan itu, sehingga kita bisa lebih khusyuk menjelang sahur nanti ya. Dan setelah ini langsung sahur kita. Setelah sahur baru tidur.
Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang juga berbeda. Terima kasih atas respons, tanggapan. Kalau ada komentar di kolom komentar, silakan dikomentari. Jangan lupa subscribe ya untuk para sahabat setara sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung para sahabat setara ini nonton podcast kita itu di jam berapa. Terima kasih Kang Wawan. Terima kasih, luar biasa. luar biasa. Sehat-sehat selalu, sukses selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.